Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam strek, salam Berembodas Official. Untuk kali ini Berembodas Official ingin membuat konten di pemancingan kolam bawal, pemancingan kueni yang beralamatkan di Kampung Bulak, Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan. Mau tahu kelanjutan seperti apa? Tetap pantengin terus di YouTube kesayangan kita, Berembodas Official. Check it out. Pengelola sekaligus founder dari Berembodas Official, dan ini rekan-rekan para angler di sini. Dan kebetulan pada hari ini juga sedang lagi perawatan empang untuk menyambut event di tanggal 7 bulan Juli 2024. Kita tanya-tanya aja langsung kepada official. Ya Bang Arul, alhamdulillah. Udah ganggu kan nih? Oh enggak, lagi ngobrol santai nih. Oke, lagi Jadi begini, kita dari Berembodas Official ini ingin membuat konten sekaligus ingin mau tahu informasi tentang pemancingan kueni ini. Untuk pengelolanya sendiri dari Pak Dias atau dari Bang Arul? Kita berdua. Oke. Kita tanya ke Bang Arul dulu ya teman-teman ya. Bang Arul ini untuk pemancingan kueni ini bukanya setiap hari apa saja? Untuk jadwal buka kita setiap hari Senin, Selasa, Rabu, nah itu di jam 21.00 atau main malam. Tiap Senin, Selasa, Rabu, ya itu malam. Iya malam. Jadi kemudian jadi teman-teman yang ingin mancing malam itu bisa datang langsung di setiap hari. Senin malam, Selasa malam, Rabu, dan Rabu malam pukulnya Jumat dan Sabtu. Pukulnya 21.00. Oke, dilanjut. Kemudian untuk jadwal siang kita ada hari Minggu dan tanggal merah di Hari jam Minggu 14. Oke. Kalau untuk peraturan sendiri di pemancingan ini seperti apa? Dari umpan maupun dari segi kail itu seperti apa peraturan mekanisme? Untuk aturan main kita memang dimaksimalkan kail itu 2. Kemudian untuk aturan umpan itu kita bebaskan ke peserta. Dibebaskan. Jadi peserta untuk memakai umpan apapun di sini tidak dilarang. Tidak dilarang ya? Betul. Boleh diberlakukan untuk ngebom atau ngebending nggak untuk pemancingan kolam bawah? Untuk ngebending dipersilahkan, tapi untuk ngebom atau menggunakan tangan itu tidak dipersilahkan atau tidak diperbolehkan. Oke. Kalau untuk hari ini memang lagi liburan gitu. Ini ya. Betul. Terus kalau untuk saat ini sedang pengelolaan perapihan atau hanya sekedar perawatan saja? Iya, kebetulan ini sedang ada perawatan untuk persiapan kita. Jadi memang kita untuk perawatan itu 3 minggu sekali kita ada perawatan. Ini kebetulan memang lagi sedang ada perawatan. Sekaligus juga untuk nanti insya Allah kita untuk menyambut event juga. Insya Allah ada di tanggal 7 Juli. Betul. Untuk tiketnya berapa tuh Pak? Untuk reguler kita tiketnya Rp80.000. Tiketnya regulernya Rp80.000. Kemudian untuk tiket paket bulanan kita di angka Rp120.000. Untuk event kita besok di tanggal 7 Juli itu harga tiketnya itu Rp150.000. Untuk tiket Rp80.000 itu di reguler itu untuk hari apa saja? Untuk di reguler itu kita di sesi malam, kemudian di hari Minggu dan di tanggal merah. Hari Minggu pun tetap Rp80.000. Tetap Rp80.000. Mau di mana lagi guys, mancing bawal seharian di hari Minggu cuma modal Rp80.000, pulang-pulang bawa strike ikan banyak. Luar biasa. Terus kalau seandainya untuk tiket-tiket bulanan itu biasanya di minggu keberapa di satu bulan? Untuk di paket bulanan atau tiket bulanan itu kita di minggu pertama. Minggu pertama di tanggal muda. Di tanggal muda. Betul. Kemudian kita ada satu solusi lagi nih untuk teman-teman yang kebetulan juga di tanggal tua dan kantong juga kosong, minim, itu kita ada tiket namanya sesi ngasrek. Sesi ngasrek itu kita tiketnya cuma Rp50.000. Rp50.000 dimulai dari jam? Dimulai dari jam 14 sampai dengan jam 16.30. Durasinya sesi apa tadi namanya? Namanya kita namakan sesi ngasrek. Sesi ngasrek. Artinya apa itu sesi ngasrek? Sesi ngasrek itu kita kebetulan memang terinspirasi dari teman-teman itu yang hanya membawa joran, kebetulan juga dia ada kawan yang tidak menjangkau untuk tiket-tiket lain ya, untuk tiket-tiket mahal.
itu dia bisa ikut mancing karena tiket cuma 50.000. Betul. Kalau tiket 50.000 itu biasanya pesertanya seperti apa, full atau? Untuk peserta sesi ngasrak atau bulanan ini alhamdulillah kita mendekati full, kadang-kadang juga memang full, atau juga ada juga yang tidak kebagian juga lapak. Karena untuk sesi ngasrak itu adanya di akhir bulan. Adanya hanya di akhir Betul. bulan. Tanggal-tanggal tua lah. Tanggal tua, ya, benar. Betul. Kayak pemancing-pemancing iseng tanggal tua nggak ada uang bisa Betul. lari ke sini. Bisa lari ke sini. Hanya modal 50.000, luar biasa. Betul. Untuk Pak Dia sendiri di sini manajemennya seperti apa Pak Dia? Kita buat selalu kita terima kita bicara saran dulu ya, saran dari teman-teman pemancing semua. Mereka kadang-kadang punya saran, kita deh Mas, di pensi bawal poin ini tidak ada kita benar-benar buat pensi bawal poin ini kita selalu memperbaiki setiap kekurangan yang ada. Iya betul. Kebetulan kalau bicara kita kemana di sini, sebetulnya semua saya serahkan kepada saudara Arul ini ya, karena mereka yang dekat di sini, saya itu agak jauh. Iya gitu. Dan juga buat teman-teman yang biasa mancing di bawah WNI, mereka juga sangat support, apalagi bersama orang wilayah daerah gitu. Selama ada yang bawah WNI ini, alhamdulillah warga dan masyarakat sini mereka selalu baik-baik saja. Alhamdulillah, berarti mendukung ya, tidak mengganggu dengan adanya pemancingan di sini. Baik, ini kira-kira lagi apa nih kalau boleh tahu? Oh ini lagi perawatan. Lagi perawatan. Ya, lagi perawatan. Pas seperti yang dibilang Bang Arul ini tadi ya. Iya. Sedang perawatan ya. Ya, 3 minggu sekali memang ada perawatan, dan juga yaitu yang kita bilang dari kekurangan itu coba kita perbaiki. Maksudnya perawatan di sini tuh mengurangi ikan-ikan yang di luar, ikan bawal itu ya, ikan liar ya. Ikan liar, mengganggu ya. Kita kurangi karena kan fokusnya bawal. Iya. Saya mau tanya, kan banyak pertanyaan nih dari teman-teman juga di luaran sana. Ikan bawal ini kan termasuk ikan yang koloni. Ya, ketika ikan bawal ini tidak mau makan, maka semua pun satu ekor pun kemungkinan dapat sedikit atau ngejong. Nah, gimana solusi dari Bang Arul sendiri untuk menanggapi hal seperti ini? Sebetulnya ini kalau saya sebagai pelaku di Empang ini, untuk ikan yang sekiranya susah makan, itu kita lihat dari cuaca. Dari cuaca ini kita lihat, kemudian apalagi yang banyak orang bilang terang bulan. Itu berpengaruh juga berarti. Betul, itu berpengaruh. Nah, dari situlah kita selaku manajemen Empang di sini, kita sedikit mengurangi tensi air. Artinya kita kurangi volume airnya itu. Betul, volume airnya kita kurangi. Kemudian itu di angka kurang lebih 8 sampai 90 cm itu ikan walaupun terang bulan atau cuaca nggak bagus itu tetap dia makan. Betul. Sebenarnya dampak untuk ikan itu terang bulan itu seperti apa sih? Saya kurang paham deh. Seandainya kita mancing siang, betul, tidak ada bulan, hanya ada matahari. Betul. Ya, jadi kalau dikatakan potensi terang bulan dan ikan itu imbasnya ikan tidak mau makan atau kurang makan, ya, itu memang berdampak dari cuaca. Mau siang mau malam itu pasti dalam 1 bulan itu pasti ada. Pasti ada. Karena kita memang udah alami sendiri. Apa yang harus kita benahi menghindari hal itu. Kita ambil terobosan mengurangi potensi volume air. Ya, kira-kira 30 sampai 40 cm kita kurangi, dan peserta alhamdulillah antusiasnya menyambut baik akan hal itu. Mungkin empang lain belum ada terobosan ya, tapi kalau di sini di bawal kita alhamdulillah. Jadi teman-teman yang punya empang atau mengelola ikan bawal itu bisa dapat masukan dari kita juga. Yang penting tetap tonton video kita, karena selain kita bikin konten juga, kita memberikan edukasi bagi teman-teman di luar sana yang ingin mengelola ikan. Kita berbagi pengalaman di sini. Oke, dari Bang Arul mau minta masukan ini ya, untuk teman-teman di luar sana.
ada masukan untuk teman-teman yang hobi budidaya ikan bawal, itu baiknya seperti apa? Untuk teman-teman di luar yang budidaya ya, Iya. lebih ke budidaya ini sebetulnya sih mudah ya. Bagaimana caranya dia mengatur pH air dan mengatur asupan air atau perputaran air dari luar. Iya, walaupun kita adanya di dataran rendah ya, Iya. itu ketika memang potensi pH airnya itu cukup, itu budidaya itu sebetulnya bagus. Kemudian itu apalagi kita juga didukung juga sama pemerintah yang sekarang antusias membuka lahan untuk budidaya ikan bawal, ikan Membuka nilam, peluang ya, membuka peluang bagi masyarakat ya. Betul. Nah itu kita selaku owner empang di sini sangat mensupport, sangat mendukung. Jadi buat teman-teman budidaya semua tetap semangat, kita dukung di sini. Iya. Nah, kalau untuk alamatnya sendiri itu alamat lengkapnya kita berbagi informasi untuk teman-teman semua bagi yang pecinta mancing bawal dan memang waktunya adanya di malam hari atau memang sedang minim perekonomiannya bisa mancing di sini, monggo silakan alamatnya. Untuk alamat lengkap kita di Gang Musola At-Taqwa, RT 03 RW 02, Kampung Bulak, Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Nah, untuk kontak person panitia. Untuk kontak person panitia bisa hubungi saya sendiri di 0813 1598 2181. 0813 1598 1598 2181. 2181. Oke, gitu aja. Nanti kita akan keliling-keliling untuk mengetahui posisi empangnya seperti apa. Dan untuk teman-teman tetap pantengin terus di channel YouTube-nya kita di Berembodas Official yang disponsori oleh Dias Fishing. Tetap ikuti kami. Para lapaknya ini hanya 32 lapak. 32 lapak. Masing-masing lapak itu dapat jatah berapa sentimeter? Lapak itu dapat jatah 120 cm. 120 cm. Itu untuk lebih. satu lapaknya. Untuk satu lapak. Itu cukup ya untuk satu lapak ya, 20 cm ya. Cukup. Standarnya seperti itu. Nah, untuk jenis bawalnya sendiri di sini bawal merah atau bawal hitam? Kita mengutamakan bawal merah. Bawal merah. Jadi teman-teman jangan takut ngejong mancing di sini karena di sini menggunakan bawal merah, bukan bawal hitam yang banyak orang bilang itu bawal hitam itu susah untuk makannya. Oke, kita lanjut lagi. Selamat sore Bang Bray. Ya, sore. Iya. Lagi sibuk nih. Nah, ini kita membersihkan hamanya nih. Membersihkan hama rutin ya seperti ini. Agar para pemancing merasa puas nanti akan narik ikan yang dia jadikan target. Contohnya ikan bawal. Ya, inilah salah satu solusi untuk menangani hama. Hama itu bukannya binatang terbang, tetapi hama selain jenis ikan yang kita utamakan di sini seperti mujair, sepat, atau dan lain sebagainya. Kita cari solusi gimana baiknya biar pada merasa puas mancingnya. Mantap. Bang Arul, ya, kalau untuk luas empangnya sendiri, ini berapa kali berapa? Untuk mendapat 32 Untuk luas sendiri kita untuk lebar empang itu di angka 15 meter. 15 meter. Untuk panjangnya empang atau permukaan panjang empang ini kita di angka lebih kurang itu di 42 meter. 42 meter, 15, seluruhnya 42 meter. Betul. Seluruhnya 42 Untuk meter. luas semua permukaan ini kita mencapai lebih kurang 500 meter. 500 meter. Nah, saya mau tanya sedikit nih tentang event di tanggal 7. Sudah persiapannya sudah sampai mana untuk event tanggal 7? Untuk persiapan kita alhamdulillah udah di 60%. 60%. Artinya kita perawatan atau pembenahan sudah selesai semua. Kemudian untuk teman-teman juga yang mau mendaftar atau yang mau mancing selain di event besok, itu kita memang tersedia di sini cacing kalung. Cacing kalung. Jadi tidak susah untuk teman-teman mencari umpan. Iya. Di sini kita ada stok cacing kalung. Luar biasa ya teman-teman. Selain di sini menyediakan lapak,
di sini juga menyediakan umpan juga. Jadi teman-teman bagi yang mau mancing dan nggak mau ribet, bisa dari rumah hanya membawa joran saja. Sampai sini sudah disediakan namanya umpan ya, cacing kalung. Karena untuk bawal ini identik lebih makan ke umpan apa ya? Umpan utama bawal itu adalah cacing kalung. Cacing kalung. Kemudian memang opsi lain dari cacing kalung itu ya bisa pelet, ya bisa hewan lain seperti gaang atau umpan alam diutamakan. Apa namanya? Umpan alam ya. Betul, lebih utamakan ya, umpan iya, alam. Benar-benar. Jadi nggak perlu ribet dan nggak perlu mahal juga kita ngeluarin kocek. Iya, ya. benar-benar. Cukup dengan hewan-hewan atau umpan-umpan alam yang harganya terjangkau. Oke, benar. Kalau boleh tahu, Ya. kalau tanam-tanaman ini milik siapa ya? Kebetulan untuk tanaman ini memang dirawat itu untuk penghijauan atau daerah resapan, dikelola langsung apa namanya si pemilik lahan ini. Pemilik jadi ini untuk dibudidayakan untuk resapan Dibudidayakan, air ya. resapan air, ya, betul. Untuk resapan air luar biasa. Ya, jadi seperti ini ya teman-teman ya, kondisi empang di saat sedang perapihan atau sedang pembersihan ikan-ikan hama. Ikan-ikan hama itu seperti ini guys. Ini ikan-ikan yang tidak diharapkan oleh pemancing. Karena ini dijadikan disebutnya ikan hama. Nah, ikan bawalnya lumayan besar ya. Lebih dari 5 jari saya. Untuk mancing di sini tiket 50.000, ikan bawalnya besarnya seperti ini. Kalau untuk ukuran ikan bawalnya ini biasanya setiap pemancing itu dijatahnya itu berapa kilo? Untuk satu lapak kita dijatah 1 kilo. Dijatah 1 kilo. Untuk ukuran Luar biasa, ikan guys. sendiri dari angka 5 on sampai 1,5 kilo. 5 on sampai 1,5 kilo. 1,5 kilo. Itu di tiket berapa di 1,5 kilo itu? Itu di semua tiket, mau di tiket ngasrek atau Luar tiket biasa. reguler atau tiket paket bulanan itu sama. Modal 80, 50, 80 sampai 120. Jatah ikannya 1,5 kilo. Luar biasa. Jangan lupa di pemancingan Koeni di Kampung Bulak, Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Tapi ikuti kami, kita keliling. Wow. Pohon-pohon yang di daerah resapan. Ya, jadi ketika di sini dikuras pun kita tidak takut kehabisan air karena kita sudah punya penumpang penampungan air. Betul. Ya, jadi teman-teman solusi nih ya untuk bagi yang punya empang. Jadi ketika kita punya empang itu minimal kita punya resapan air dulu. Untuk menyimpan air, bagaimana caranya ketika empang kita kering kita sudah ada asupan air selanjutnya. Kalau untuk pengurus empang ini ada berapa orang baru? Untuk tim kita di Empang sini kita ada 4 orang. Ada 4 orang. Di antaranya panitia, kemudian 2 orang yang membantu peserta, kemudian ada 1 di kantin. Ada 1 di kantin, 1 di panitia, dan 2 asisten dari si peserta mancing. Jadi apabila kita mancing nyangkut, kita merasa susah, tidak perlu khawatir. Kita ada tim, ada kru di sini yang membantu peserta. Ya, jadi buat teman-teman mancing jangan takut ketika berusut, kailnya nyangkut atau kusut, kita tinggal manggil saja tim yang ada di empang di sini. Sore Pak. Ya, itulah tadi ya teman-temannya, sedikit kita koreksi informasi-informasi yang ada di pemancingan bawal Koeni yang di alamat lengkapnya di Kampung Bulak, Kampung Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan, Pondok Aren. Ya. Untuk sekali lagi untuk informasi panitia bisa di nomor
Nomor kontak saya di 0813 1598 2181. 2181 Bang. Melalui Bang Arul ini. Bang Arul ini beliau adalah pengurus dan sekaligus pengelola di Empang di sini, dan Pak Dias ini selaku yang memegang manajemen yang ada di sini. Betul. Oke, saya rasa saya akhiri saja perbincangan kita pada siang hari ini. Terima kasih. Hari ini. Untuk teman-teman jangan lupa di like, komen, dan subscribe, di komen di kolom tertentu. Terus